Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jeremy Chandra Bakti Sitanggang dengan NIM C1B03062. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai persepsi dan pengambilan keputusan. Apa sih persepsi itu? Gampangnya, persepsi itu adalah kacamata kita. Kita melihat dunia bukan apa adanya, tetapi berdasarkan siapa kita. Di kantor, persepsi itu lebih penting dari kenyataan. Kenapa? Karena orang bertindak berdasarkan apa yang mereka pikirkan, bukan berdasarkan fakta objektif. Contohnya, ada karyawan yang lembur sampai malam. Bos mungkin mikir dia rajin banget, tetapi rekan kerjanya mungkin memikir dia nggak kompeten, makanya kerja lama. Jadi, pengertian persepsi adalah proses di mana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan sensorik mereka untuk memberi makna pada lingkungan mereka. Faktor-faktor yang mengaruhi persepsi. Yang pertama, ada pelaku persepsi atau perceptiver, yang dimana sikap, motif, kepentingan, pengalaman masa lalu, dan ekspektasi. Kemudian target, dimana atribut dari objek yang diamati, misalnya gerakan, suara, ukuran, dan latar belakang. Dan yang terakhir situasi, yang dimana waktu, lokasi kerja, dan keadaan sosial. Teori atribusi menebak alasan dibalik kelakuan. Waktu kita lihat rekan kerja kita telat, kita otomatis jadi detektif. Kita bakal menilai ini salah dia sendiri, atau internal, dan atau karena keadaan atau eksternal. Ada 3 cara menilainya. Yang pertama, konsensus. Teman-temannya yang lain telat juga enggak. Kalau semua telat mungkin macet total. Yang kedua, konsistensi, yang dimana dia sering telat enggak, atau kalau tiap hari telat, ya memang dianya yang bermasalah. Dan yang ketiga, kekasan. Dia telat cuma pas rapat ini aja, atau semua acara dia telat. Kemudian jalan pintas dalam menilai orang lain. Manusia itu pengennya serba cepat, makanya otaknya kita sering pakai jalan pintas yang kadang bikin blunder. Yang pertama, halo efek, yang dimana mereka berpikir cuman gara-gara dia ganteng atau cantik atau pintar ngomong, kita langsung menganggap dia pintar kerja, padahal belum tentu. Yang kedua, stereotip, dimana kita menganggap dia generasi Gen Z, pasti males-malesan. Ini bahaya banget di MSDM karena kita jadi nggak objektif menilai orang. Dan yang terakhir, efek kontras. Habis wawancara kandidat yang jelek banget, kandidat yang biasa aja jadi kelihatan banget di mata kita. Kemudian, cara orang ambil keputusan. Tidak semua orang pakai logika saat mutusin sesuatu. Biasanya ada 3 tipe. Yang pertama, si paling logis atau rasional. Ia menggunakan data, hitung plus minus, lama banget mikirnya tapi hasilnya akurat. Yang kedua, si secukupnya atau bonded rationality. Si orang ini gak mau ribet, cari semua info, asal ketemu opsi yang oke lah dan aman, langsung sikat. Dan yang ketiga, si feeling intuisi, yang dimana pakai pengalaman dan kata hati, biasanya buat bos-bos yang sudah makan asam garam. Penyakit dalam mengambil keputusan. Yang pertama, gengsi atau exclusion of commitment, yang dimana udah tahu proyeknya rugi tetapi tetap lanjut cuman karena udah keluar duit banyak. Sayang kalau berhenti, padahal makin lanjut makin rugi. Yang kedua, cari pembenaran atau confirmation bias, dimana kita cuma dengerin masukan yang setuju sama ide kita, yang kasih kritik malah kita cuekin. Dan yang terakhir, over PD, ini mana merasa paling tahu segalanya, akhirnya nggak teliti baca risiko. Kesimpulan dari hasil presentasi saya, ini mana dalam manajemen SDM kita harus sadar bahwa setiap orang bertindak berdasarkan sudut pandangnya masing-masing, bukan cuma berdasarkan aturan di atas kertas. Masalah sering muncul karena kita terlalu cepat menilai orang pakai stereotip atau perasaan suka tidak suka. Padahal pengambilan keputusan yang sehat harusnya menggabungkan antara data yang jelas, logika yang dingin, serta kepekaan terhadap situasi di lapangan. Jadi, kunci sukses mengelola orang adalah dengan memahami apa yang ada di pikiran mereka dan berani mengakui bahwa cara pandang kita sendiri pun belum tentu selalu benar. Demikianlah hasil presentasi saya, lebih kurangnya saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih.